Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesaikan dulu kuliah kita ya. Habis itu baru kita ngobrol-ngobrol lain. Oke, hari ini kita lanjut setelah kemarin kita terakhir apa materinya? Apa? Hmm? Apa? Inter, rank, quart. Artinya kita melihat berapa ya rentang data pada data berkelompok. Oke, sekarang kita lanjut pada perkuliahan kita yaitu sini apa namanya? Simpangan mutlak rata-rata. Ya, simpangan mutlak rata-rata. Apa itu simpangan mutlak rata-rata? Ya, silakan dibaca Uswah. Apa itu? Ya, Simpangan mutlak rata-ratanya solid deviation. Deviasi mutlak rata-rata mean absolute deviation adalah rata-rata nilai mutlak penyimpangan atau deviasi data terhadap rata-ratanya. oke, cukup. Nah, jadi selain kita melihat adanya nilai rata-rata, nilai median, kemarin nilai modus pada pemusatan data, hari ini kita akan bicara penyebaran data yang kemarin kita telah bicara tentang rentang. Ya, rentang. Kita sudah bicara kemana apa lagi? Selain rentang, apa lagi? Apa lagi kemarin? Data rentang berkelompok, yaitu interkuartil ranks. Sekarang kita belajar tentang simpangan mutlak rata-rata atau dikenal dengan mean absolute deviation. Ya, apa itu? Yaitu kita melihat nilai rata-rata itu berapa selisihnya dengan data-data yang kita miliki atau observasi data kita. Ya, observasi data supaya kita bisa melihat loh ternyata ya simpangan atau misalnya simpangan itu kan seperti selisih, berselisihnya itu besar atau kecil. Nih, ini kan simpang nih. Pernah lihat simpang nggak? Siapa yang nggak pernah lihat simpang? Hah? Ada di sini yang nggak pernah lihat simpang? Atau lihat pengkolan? Pernah lihat pengkolan? Nah, ini contoh simpang. Ya, ini contoh simpang. Ini simpang apa namanya? Simpang 4. Simpang 4. Ya, ini simpang 4. Nah, biasanya di simpang 4 ada bundaran ya dibuatkan. Kenapa tujuan bundaran? Supaya Bisa menuju ke segala arah. bisa menuju ke segala arah. Jadi simpangan itu juga seperti ini. Ini data satu, data dua, enggak nih data satu, data satu, data dua, data tiga, data empat, ya. Seberapa jauh jaraknya? Nih, kayaknya seperti ini ya. Nah, yang kita sebut dengan ini adalah simpangannya. Nah, ini ya. Nah, seberapa jauh jarak kita dari simpang. Nah, inilah yang kita sebut dari adalah simpangan mutlak absolut. Kenapa dia absolut? Kalau nilainya negatif, kita anggap positif. Nilainya negatif, kita anggap positif. Nah, maka kita nanti akan bicara simpangan satu, yaitu ya nilai satu dikurangi nilai-nilai rata-rata jauh jaraknya. Nah, ada empat ya, ada empat nih. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini simpangan. Fungsinya sederhana, memperlihatkan data itu ya jauh nggak perbedaan dari data terkecil sampai data terbesar. Jauh nggak ya perbedaannya. Soalnya nih, ini data satu kecilnya adalah satu. Data kecil keduanya 100. Data kecil ketiganya 10.000. Ah, ini kan jauh nih.
Jauh nih kan? Jauh nggak? Nah, kita mau melihat jauh atau tidaknya dia simpangannya. Oke, rumusnya. Ya, rumusnya adalah ya 1/n. N itu apa kemarin kita tanya definisikan N itu jumlah nah, N itu jumlah data atau disebut dengan observasi kita yang berapa banyak yang kita amati. Oke. Kalau ini apa kemarin simbolnya? Apa simbolnya? Apa simbolnya? Ya makanya jangan santai aja sama Bapak. Apa simbolnya? Apa ayo? Apa? Kalau ada X bertopi bukan bertopi ya, memiliki atap di atas, apa namanya? Nah, lupa lagi. Pelajaran pertama kita ini kemarin, pertemuan kita yang keempat, kelima tuh. Kita belajar kelima tuh apa kemarin? Ada Oh, min. min, itu apa itu? Nilai rata. Ini tadi nilai rata tuh yaitu seberapa besar ya nilai kalau kita jumlahkan dengan observasi kita. Oke. Yang ketiga ada disilakan dengan I di sini. Apa itu I? Hah? Apa itu I? Yaitu masing masing ini nilai. Oke. Kita lihat contoh untuk data single. Kita punya data nih. Ya, ada kita urutkan datanya. Ya, ada kita urutkan. Nah, kalau kita lihat datanya tuh ada 4, ada 5, ada berapa lagi? 5. 5, ada nah, berapa mediannya nih? Berapa? Bapak, tes dulu mediannya. 5, Ya, ini enggak 5 Kak, bagi 5 datanya jumlahnya berapa? 4. Jumlahnya apa nih? 4. 4 itu bilangan apa? Genap. Kalau genap apa kemarin rumusnya? Jadi 5 tambah 5 dibagi 2. Nah, data yang tengah itu biasanya kalau genap dia ada 2 data tengahnya. Maka kita tambahkan dia bagi 2. 2. Nah, berapa hasilnya? 5. Hah? 5 tambah 5 10 bagi. Jadi, walaupun kita apakan, tetap kalau kita masukkan dia 5 tambah 5 dibagi 2, hasilnya berapa? 5. Kita pakai rumusnya. Walaupun kita tahu hasilnya tetap 5, kita pakai rumus. Semangat ya, kita ingat lagi ya tuh median. Kita nggak median nih. Sekarang mau kita lihat berapa minnya data ini. Kalau kita tambahkan 4 tambah 5 tambah 5 6. Nah, rumus min itu adalah sigma I per n. Ya, ini rumusnya. Berapa n kita? 4. Berapa 4? Ya, surat kita 4. Berapa hasilnya? 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi kita dapat 5. 5. Oke. Oke, dapat kita 5. Sekarang kita mau lihat nilai X1 kita berapa. Kita anggap ya. X1, X2, X3, X4. Udah ada 4 ya. Kita ulang nanti. Inilah masing-masing nih nilai. Nah, itu masing-masing nilai bisa kita bilang nilai 1. Nih, kalau itu kan I namanya. Kita anggap 1. X1 berapa nilainya? 4. 4. X2? 5. 5. X3? 5. 5. X4? 6. Nah, mantap. Sehingga kita bisa masukkan ke rumusnya, yaitu MAD. Apa itu MAD? Min. Min. Solution. Itu ada. Ya. Nah, kalau MAD itu kalau di tongkrongan rumah siame ya teman. Amat capek. Ya, amat kalau jadi bahasa sehari-hari jadi apa? Yaitu 1/n ya dikali apa? Sigma
N, Sama dengan 1. I, 1 kita turunkan, ya, tutup, X, I dikurang, X rata-rata. Ini X rata-rata ya. Oke, kita lihat contohnya. Ini nanti kita goreng Bapak pindah lagi sini data dulu. Oke, kita lihat. MAD sama dengan 1 per N berapa? Berapa N ini tadi? 4. Ini 1 per 4. 4 dikali berapa? 4. Nah, ini sigma nih. Nggak usah dulu kita kalikan. Kita buka urung dulu. Ah, itu X1 kita berapa tadi? 4. 4 kurang rata. Berapa rata-ratanya? 5. 5. Tutup lagi. Ya, kita tambah. Nah, ini namanya sigma ini kan tambah. Nah, kita tambah langsung. Kita tutup lagi. Nah, X2 kita 5. 5 kurang berapa? 5. Jadi, pokoknya yang sampingnya dikurangi dengan nilai rata-rata 5. Nah, kan rata-rata dikurangi, tambah lagi. Nah, 5 Dikurang 5. Stop lagi ditambah 6 dikurang 5. kurang 5. Oke, kita berarti 1/4 dikali berapa nih? 9. 9. 4 dikurang 5 berapa? Pangeran 1. Berapa? 1. Karena kita bicara absolut, minyak nggak kita anggap. Mutlak itu artinya absolut. Kalau dalam kata-kata absolut itu nggak kita perhitungkan tanda-tandanya. Kita anggap semuanya positif. Berarti itu berapa? 1. 1 ditambah 0 0 ditambah 0 tambah 0 ditambah 1. tambah 1. Berapa hasilnya? 2. 2. Oke, 2. 2. Berarti 1/4 dikali 2. 2. Berarti berapa? Jadinya 1/2. Berapa? 1/2. 4 dibagi 2, hasilnya 2 jadi 1/2. 1/2. 1/2. Nah, itu 2 dikali bagi 4 sama dengan 1/2 atau 0,5. Berarti apa? Simpangan deviasinya yaitu apa? Jarak. Ya, kalau kita lihat jaraknya, rata-ratanya antara rata-rata dengan masing-masing data, kita anggap nilainya 0,5. Oke, makasih lagi. Contoh. Apa aja di atas positif? Lihat ya, ini contoh datanya, data single masih. Data single masih kita ya. Ya, ada datanya Bapak buat 1, 2, 5, 8, 9, 10, 12. Hitung MAD-nya. Berapa MAD-nya? Ayo, hitung MAD-nya berapa? Sama-sama ayo, kerjakan. Ayo, hitung MAD-nya. Siapa yang udah dapat, langsung. Apa pertemuan yang kita cari? Rata-rata. Berapa nilai rata-ratanya? Hmm, Berapa? 3, 8, 8 tambah 16, 16, 9, 25, 35, 47. Nah, itu sigma baru. Saya lebih beda 47. Kita Dibagi berapa dia? Berapa observasi kita? N kita berapa? 7. 7. Nah, berarti 7/7. berapa dia? Ayo, coret kertas tua 5. Nah, berapa? 7 dibagi 7, 6. Koma. Ya carilah berapa koma-koma. Hah? Oke, 6,7. Berarti kita dapat data-datanya adalah 6,7 berapa? Kita ambil 2 koma lalu belakang koma. 4,71. 7. Oke. 6,71. Nah, dapat kita. Yang kita berapa tadi? 7. Oke, jadi MAD-nya adalah cari sama-sama.
berapa? 1/7 7 dikali jika Ah, turunkan 1 1 dikurang berapa? 6 6,71 1 ditambah berapa lagi? 2 2 dikurang 6,71 tuh. Ya, aku begini biar apa bedanya? Ini batasan tambah berapa lagi? 5 5 kurang 6,71 6,71. Nah, ditambah berapa lagi? 8 8 6,71 kurang 6,71. Oke, lanjutkan. Ya, ditambah 9 dikurang 6,71 6,71. Berapa lagi? 10 Tambah 10 dikurang 6,71. Oke, ditambah 12 12 kurang kurang 6,71. Berapa hasilnya semuanya? Ayo, cari. Ya, arti absolut itu kita tidak memandang dia negatifnya. Berarti contohnya tadi 1 dikurang 6,71 berapa hasilnya? Harusnya kan minus 5,71. Karena dia kita bilang mutlak, maka kita masukkan angkanya adalah 5,1. Yo, cari nilainya berapa? Sama-sama kita cari. Berarti 1/7 dikali berapa? Ini berapa nilainya? 5,71. Tambah berapa nih? 4,71. Tambah lagi berapa nih? 1,1. Tambah lagi berapa nih? 8 kurang 6,1 berapa? Saya. 8 kurang 6,1. 1,29 1,29. Tambah berapa lagi? 9, dikurang 6,1 berapa? 2,29 2,29 tambah 10 kurang 6,1 berapa? 3,29 3,29 tambah apa lagi? 5,29 5,29. Jumlahkan dia berapa hasilnya? Berarti 1/7 dikali berapa? Berapa totalnya nih? Total itu lah yang kita sebut dengan sigma. Berapa totalnya? Ya, kenapa dia dikatakan absolut? Harusnya ini kan minus koma 71, minus koma 471, minus koma ya kan? 1 tidak kita anggap minusnya, kita tambahkan aja dia. Nah, itu istilahnya kenapa dia dibilang mutlak atau absolut. Oke, berapa hasilnya? Ayo 5, ayo Ripa. Oh, cepat lagi. Zara berapa Zara? 24,29 24, 29 sama? sama Silakan. 1/7 dikali 24,29 berapa hasilnya? 4,29 3,47 1, Nah, maksudnya itu iya 24,29. 24 dibagi 7 berapa? ini 3,3 Berapa hasilnya? 3,47 3,47. Ini MAD-nya. Ya, lebih besar dia MAD-nya. Kenapa lebih besar MAD-nya 3,47? Nih, dia melompat nih dari 1 bandingnya, ya kan? Lompat dia ke 5. Terus melompat lagi. Jadi, dapat kita rata-ratanya yaitu ya jarak antara data dengan yang namanya nilai rata-rata adalah 3,47. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada pertanyaan? Nah, kita lanjut nih, data berkelompok lagi. Lanjutkan pada data berkelompok. Ya, sudah selesai kita data perseorangan atau data single. Sekarang kita menuju data per kelompok. Nah, data per kelompoknya, ya, kenapa ada data per kelompok kita masukkan? Ya, karena pasti kita membutuhkan data, pasti akan nanti ada pula guna data per kelompok. Kelompok mirip juga dia. Sama rumusnya, tapi di sini kita lihat ada frekuensinya. Ya, ada frekuensinya. Ya, ada frekuensinya. Oke, contohnya nih.
Coba contohnya. Ini dah hapus. Hapus, Pak. Hapus ya. Kita sama-sama belajar dulu. Kenapa ini dibutuhkan? Supaya nanti kawan-kawan kalau sudah nanti skripsi, ya, sudah paham. Walaupun nanti pakai aplikasi, sudah paham. Oh gini loh cari simpangan baku, simpangan ini. Walaupun nanti kita cuma mendapatkan hasilnya saja di aplikasi. Tapi substansial dari ilmunya kita sudah paham. Oke. Data berkelompok. Di situ ada data kita tuh. Usia. Usia berapa? 21 sampai 23 frekuensinya ada berapa orang? 3, Pak. Nah, enggak, ini satu kampung ya, ini satu kampung. Satu kampung, kita anggap ini satu kos-kosan lah. Dalam satu kos-kosan kita membuat datanya. Orang yang berumur 21 sampai 23 berapa jumlahnya? 3, 3. Orang yang dari 24 sampai 26 berapa jumlahnya? 5, 5, 5. Orang yang 27 sampai 29 berapa jumlahnya? 2, Ada 2. Oke. Jadi kalau kita jumlahkan, ini jumlah, berarti total frekuensi berapa? 10? 10. Oke. 10? 10. Lalu bagaimana Pak cara kita mencari XI-nya Pak? Nah, XI kita ambil nilai tengahnya. Nilai tengah. Jadi XI di sini yang berlaku adalah nilai tengah. Nah, itu nilai tengah. Ya. 21 sampai 23 berapa nilai tengahnya? 2, Ah. 24 sampai 26 berapa nilai tengahnya? 5, Ah. 27 sampai 29 berapa nilai tengahnya? Nah, ya, ini nilai tengah atau kita sebut dengan apa namanya? Nilai tengah. Median. Ya, ini udah kita kombinasikan nih. Oke, kita lihat nih. Sekarang kita mau totalkan dia. Ya, kita totalkan dia. Bagaimana cara totalkannya? Maka kita kalikan antara frekuensi dengan XI atau nilai tengah-tengahnya. Sekarang berapa? 3 dikali 22 berapa? 66. 5 dikali 25? 125, 125. Oke, 2 dikali 8? 56, Berapa? Nah, kita jumlahkan dia berapa dia jumlah ini? 247, 247. Ini yang kita maksud dengan sigma XI. Sigma XI. Baru kita bisa mencari nilai rata-ratanya. Yaitu rata-rata tadi apa rumusnya? Sigma XI per N. N. Nah, ini masih frekuensi. 3, 5 ini frekuensinya. Kalau kita totalkan dia berarti dia jadi N. Berarti ini N-nya adalah 10. 10, Oke, berarti berapa hasilnya nih? 247 bagi 10. 10, Berapa hasilnya? 7, 24,7. Oke, dapat kita nilai rata-ratanya. Sekarang kita lihat caranya. Yaitu caranya di sini rumusnya adalah tadi kita nggak pakai yang namanya frekuensi. Sekarang kita pakai frekuensi ternyata. Ya, rumus berkelompoknya tambah frekuensi itu MAD sama dengan 1 per N dikali sigma N XI ya dikali F. Kurung XI dikurang X rata-rata. Ini rumusnya. Kenapa perlu dibuat frekuensi? Karena dia berkelompok. Kalau berkelompok tuh pasti kita ada frekuensinya. Ya, berapa totalnya orang di sana? Contohnya umur 21 sampai 23 berapa orang di sana jumlahnya. Karena kita ingin membuatnya berkelompok. Kalau per satu-satu bisa juga. Ya. Nah, oke, kita lihat lagi. Sekarang kita masukkan nilainya. MAD
sama dengan berapa? 1 per N. Berapa N-nya? 10 dikali. Dikali. Ini rumusnya. Ada frekuensinya. Frekuensi pertama kita, X1 kita berapa frekuensinya? X1 itu 3. 3, berarti 3 dikali, ya, dalam kurung apa? Berapa nilai X1 kita? 3. 22 dikurang berapa rata-rata kita? 10. 24,7. Nah, 24,7. Oke, ditambah. Nah, lanjutkan. Oh, it. Lanjutkan lagi. Hmm, Fokus nih, lanjutkan lagi. Ini udah lanjutkan sampai selesai. Habis itu, ini berapa? Ada 3 ya. Nah, satu lagi sampai Zahra lah. Jadi yang lain ada 3, cepat aja. Oke, lanjutkan. Jadi yang lain suruh jumlah lagi. Hmm. Berapa frekuensinya? 25 dikurang berapa? Oke. Nah, dulu tutup lagi. Nggak usah dilanjutkan satu aja. Nah, lanjut lagi, satu lagi. Satu aja, biar eh berapa frekuensinya? 2. Agar saja supaya bisa membedakan, kita batasi dulu. T 2 berapa berapa X ketiga? Berapa? Median X ketiga berapa? Itu rata-ratanya berapa? X3. Iya, itu frekuensi X3-nya. Lihat, lihat dari sini. Nah, ini kan 22, 25. Berapa lagi setelah itu? 28 kurang rata-rata berapa? Oke, tutup. Garis dulu dalam satu lagi. Oke, sama dengan bu sampai sama dengan. Oke, maju Sarah. Selesaikan kali-kalinya. Ini berapa hasilnya? Nah, ayo 1/10. Nah, biar biar sama-sama. Nah, 1/10 X. Ini berapa hasilnya Sarah? Ini berapa hasilnya Dipa? Ini berapa hasilnya Swa? Hmm. Yuk. Ini dikali ya, Bro? Iya, frekuensinya. Nah, berarti apa? Ingat ya, kalau dia min berarti tidak kita anggap min. Kalau 24 berarti ini kurang 12 itu baru dikali 3. Nah, berarti berapa? Nanti yang terakhir penyelesaiannya saja A5 nanti. Ayo. Nah, 22 dikurang 24,7 berapa hasilnya? Baru dikali frekuensinya. Berapa? Sekali 3. Berapa hasilnya? Berapa? Nih, Zahra. Nah, ayo lanjut lagi. Ripa, ada dapat hasilnya Ripa? Belum, Pak. Oh, 1. dapat 1. Iya, dapat 1. 8,1. Ah, oke. Ya, udah. Ditambah berapa lagi hasilnya? Lanjut Ripa. Berapa Ripa hasilnya? Udah? 25 dikurang 24,7. Nah, berapa nilainya tuh? Ah, 25 dikurang 2,7 berarti berapa hasilnya? 1,5. Ya, betul, betul. Nah, lanjut Uswa. Eh, Lanjut Uswa. Oh, salah. Kan dikali 5 lagi. Ini kan 25 dikurang 2,7 kan 0,3. Dikali 5. 1,5 hasilnya. Kan dapat kali. Kalau itu dapat 12 Oke, lanjut. Nah, selesaikan 5 terakhir. Nah, 6,6. Oke. Per 10. Oke, 5 selesaikan 5. Totalkan semuanya bagi berapa? Bagi 1 per kali 1/10. Berapa hasilnya? Ayo, berapa hasilnya?
8,1 tuh kan, Pak? Iya. 8,1 ditambah 1,5 tambah 6,6. Apa hasilnya? Ya. Dibagi 1. Dikali 1/10, jangan dibagi. Kali nggak bisa sih dibagi, Pak. Sini cara baginya. Cara 10. 8,1 ditambah 1,5 berapa? Saya selalu tulis ini. Terus baru harus 10. Ya. Ke depan 5 dulu, selesaikan. Ayo, selesaikan. Nah, ini yang contoh ini kita kerja sama. Nanti Bapak kasih lagi contoh yang baru. Contoh yang baru. Nah, berapa hasilnya? Ya, ini kan kita cari lagi sama-sama biar tahu cara mencarinya. Berarti buatlah langkah-langkahnya, berarti itu langkah-langkahnya dimakan hasilnya, langkah-langkahnya. Kawan kita buat langkah-langkahnya. Nah, nah. Jadi berapa tuh? 8,1 ditambah 1,5 ditambah 6,6. Berapa sih totalnya? 2. Berapa? 1,6. Enggak. Totalnya berapa dulu? Oh, total nih. Nah, 8,1 ditambah 1,5 berapa totalnya tadi? 16, berapa? 2. Nah, 16,2. Jangan pakai sama dengan. Tutup. Nah, baru dikali berapa hasilnya? Dikali ini. Nah, ya. Kenalin aja. Nggak usah pakai kurung. Nah, Gimana? nggak usah waktu tutup. 1/10 dikali 16,2 berapa hasilnya? Ini buatnya, Pak. Ah, udah selesai itu. Tinggal hasilnya berapa lagi? Sila lagi. Iya. Nah, fokus 25. Kenal 1 dikali Jadi hasil 1. sini. Nah, 1/10 dikali 16,2 berapa hasilnya? 1/10 dikali 16,2 berapa hasilnya? 1,62, Pak. Ah, what? Jadi Jadi MAD sama dengan 1. Nah, itu hasilnya. Ya, sama ya. 1,62. Oke. Coba kasih lagi contoh. Masih usia juga ya. Usia 2 sampai 4 nih ditambah di apa ya? Umur anak-anak, usianya bulan. Dalam kurung bulannya ada di rumah sakit. Ya, frekuensinya ini ada 6. Ya, berarti 5 sampai 7 ada 10. 8 sampai 10 ada 3. 11 sampai 13 ada 1. Oke. Ya. Cari MAD-nya. Nah, yuk, cari MAD-nya. Cari MAD-nya. MAD. Ya. Apa itu MAD? Median absolute deviation. Kalau kita buat dia kita satire kan apa bisa kita satirikan MAD itu? Hah? MAD, M-nya bisa kita satirikan masalah. A itu akan, D itu diselesaikan. Ayo cari berapa hasilnya? Ayo cari MAD-nya. Berapa nilainya? Ya, 5 cari 5, cari semuanya berpikir. Ya, apa? Berpikir secara logika. Pernah dengar YouTube-nya? Lihat, lihat TikTok-nya. Nah, berapa XI-nya? X1-nya berapa? X2-nya berapa? Ini berapa? Ya, sama-sama kita cari ini berapa hasilnya? Berapa nilai mediannya nih? 3. 3.
Nih, 6, 6 nih, 9, 9 nih, 10. 10. Oke, 12 Pak, 12. 11. Oke, kita lihat lagi. F frekuensi dikali I. Nah, ini berapa hasilnya? 18, 18. Ini berapa? 10, 60 nih, 27, 27 nih, 12. 12. Oke. Lalu rumus rata-rata yaitu sigma I atau XI per N. N. Berapa N-nya? 20 Pak. Berapa nih? N Masa 20? N20. 20. 20? Iya Pak, Yang itu 6 frekuensi. tambah 10 tambah 3 tambah 1 Pak. Nah, ini ya. Nah, 20. 20. 20 ini berapa? Ini total 15 XI-nya berapa? tambah 15. 30 Pak. Ini R. Ini 30. 30. Tuh, berarti dapatkan rata-ratanya berapa? Berapa rata-ratanya? 30 dibagi berapa? 30 bukan 20. 107. Pak, yang sana Pak, yang ditambahkan yang F. Iya. Ah, baru bagus tuh. Oke, ini berapa? 117. 117. Ah, baru ngeh kan, Bapak kasih langsung. Oke, jadi X berapa? 117 117 bagi dibagi 20. 20. Berapa hasilnya? 5,5. 5. 0,85. Ah, inilah nilai rata-ratanya. Oke, sekarang cari lagi. Yang pertama selesaikan sekali lagi. Nah, selesaikan. Buat di sinilah. M A D sama dengan 1 per berapa nih? 10. 20. Wah, dikali. Selesaikan it. Kita lagi. Nah, nanti juga 5 lagi selesaikan. Atau kita balik aja lah, 5 dulu. Nah, kita balik lagi, 5 dulu. 5. Nah, 5 dulu. Masih Nah, 5 berapa? Nanti selesaikan nanti. Nah, ayo. Berapa hasilnya? Ya pakai ini lagi. Rumusnya kan sudah dapat tadi rumusnya M adalah 1 per N dikali sigma ya N X1 frekuensi dikali X1 XI. Ya, betul. Nah, dikali berapa? Dikali nah, berapa? 3. Ibu Pak, orang ini bersuara bikin aku Pak. 3 kan X1-nya 3. 3 kali. Kurang hilang. Oh, 3, nilainya 3. X1-nya berapa nilainya? Frekuensinya 6 nih. Ini frekuensinya 6. Ini kenapa 3 dibuat? 6. 6. jadi Kita batasi 3. 3 Nah, rata-ratanya 3 kali berarti kan. 3 dikurang rata-rata. Berapa rata-rata kita? Ini rata-rata ini Pak. Ah, 5, dapat 5. Batasi lagi. Tambah. Nah, lanjut. Suara lagi. Sudah selesai. Suara lagi. Biar satu kelas ini menyelesaikan. Suara lagi buat. Suara lagi. Selesaikan. Oke. Terus ini angkat tambah dulu. Tambah. Oke, Ripa lagi. Maju Ripa. Ini kalau banyak kita berpikir cepat waktu habis. Bapak aja kadang di lain waktu kita rasa sudah 3 jam 4 jam Bapak duduk ternyata. Tapi kalau banyak kita menung lama waktu terasa. Nah, 3 dikali berapa X-nya berapa? Nilainya 9. Buat batas dulu. Nah, dikali 9. Nah, kita di batas tuh. Kali itu kalau salah dulu buat coba jadi sebatas. Nah, 9 dikurang kurang berapa? 5. Mana apanya? Tanda kurangnya mana? Kurang 9 dikurang, tutup lagi.
Tambah. Oke, lanjut. Lanjut, Zara. Lanjut, Zara. Ini berapa hasilnya, Zara? Habis kan? Berapa hasilnya, Zara? Ya, 3 dikurang 5,85 dikali 6. Berapa hasilnya? Tapi ini belum Apa? Oh, ini 4 ya. Lanjut lagi. Oh, udah besar ya, itu Bapak. Tambah dulu kita mas tuh, tambah. Ah, pisang. Oke, oke, lanjut. Selesaikan. Selesaikan semuanya, Dek. Depa. Boleh, selesaikan semuanya hitungannya. Sampai yang dalam kurangnya selesaikan berapa juga. Nilai-nilainya kasih. Nilainya kasih semuanya. Nah, berapa hasilnya tuh? 3 dikurang 5,5 kali 6. Tambah. Tak usah, tambah aja langsung. Tambah. 6 dikurang 5,85 berapa? itu dikali 6. Nilai sekolah kan? Ya, Jelas gitu ya. Dihilangin sudah apa? tes. Oke, dah. Selesaikan, selesaikan berapa nilainya? Penilainya. Oke, 1,785. Oke. Ya, inilah nilai MAD-nya, yaitu apa namanya? Mean absolute deviation atau simpangan mutlak rata-ratanya. Ada salah? Yang mana? Ini Pak. Yang mana salah? 9. Oh. Oke, ada ya. Ini salah juga berarti. Itu juga. Ini kalau karena Deva keliru di bawah semuanya tuh. Ya. Ya. Pas 17,1 tambah 1,5 tambah 9,45 tambah 6,15. Berarti berapa? Oke. Ya. Artinya di sini kawan-kawan, ya nilai anak-anak yang ada di sini ya nggak terlalu jauh perbedaannya datanya ya. Artinya dia masih dalam tataran hampir-hampir mendekati kemiripan datanya. Ya, karena nggak jauh-jauh nih. Oke, ada pertanyaan? Inilah simpangan rata-rata mediasi. Oke, ada pertanyaan lanjut ya kita ya. Sekarang kita bicara simpangan kuartil. Udah bicara kemarin kan interkuartil ranks. Sekarang simpangan kuartil. Sama rumusnya, yaitu rumusnya Fah QD
sama dengan Q3 kurang Q Satu. bagi Dua. Nah, kalau IPR apa kemarin rumusnya? IPR sama dengan I3 bagi satu. Kalau ini bagi 2 dia simpangan kuartilnya. Bagaimana caranya? Sama kayak kemarin kita cari nilai I-nya. Ini contoh. Data kita ada 12, 16, 11, 20, 19, 18, 14, 10, 24. Oke, kita lihat di sini. Kalau kita urutkan datanya, bagus. Kalau kita urutkan datanya, nih, kita urutkan datanya. Ini kan belum urut nih. Ini kan belum urut kan? Kan acak nih datanya. Acak nggak? kecewa. Nah, kita urutkan datanya. Jadi dia 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24. Kita hitung jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Oke. Q1 kita letak karena dia 10. Kalau kita pakai Q bagi berapa kemarin? Q itu dibagi berapa kemarin? Jangan lupa. Kalau desimal dibagi berapa kemarin? Bagi 10. Persentil bagi berapa kemarin? Bagi 100. Terus. Kalau kuartil dibagi berapa? Seri X. Hah? Dibagi berapa? 4. 4. Kalau catur dibagi berapa? Dibagi 3. Kalau semester dibagi berapa? Dibagi 2. 2. Ada dapat kan? Semester dibagi 2, catur dibagi 3, kuartil dibagi 4, desimal bagi 10, persentil bagi 100. Berarti ini dibagi berapa? Bagi 4. Kita cek dulu Q1. Q1 sama dengan apa? 1/4 dikali berapa jumlah data? Jumlah data berapa? 10. Yang betul. Oh iya, 10 atau bagi. Iya, 10, Pak. 10 kali 10. Berapa hasilnya? Ya, 10 dibagi 4. Berapa? 2,5. 2,5. Oke, lihat di sini 2,5. Ya, 2,5. Berarti apa? 10 dan 11 itu 2 angka. Karena dia 2,5 maka kita anggap 12 itu masuk hitungan. Karena kalau sampai 12 itu 2. Karena dia 2,5 berarti kita letakkan 12 masuk. Paham nggak? Enggak. Ulangi lagi. Q1 nilainya berapa? 2,5. 2,5. Oke. Kenapa dia dapat 12, Pak? Kalau dia cuma nilainya 2, berarti nilai 10 dan nilai 11. 2. Karena nilainya lebih dari 2, berarti masuk angka 12. Oke. Q2. Kalau kita perkirakan 3 di sini. Q2 berapa nilainya? 1 per, betul nggak nih? Sama 1. Betul nggak nih? 2. 2 per 4 dikali 10. Berapa hasilnya? 5. 5. Oke, ini jelas nih dapat kita nih, nilai kelima. Ya kan? Kita dapat 1, 2, 3, 4, 5. Dapat 6. Ya kan? Berarti Q1 di sini nilainya adalah 12. Q2 di sini berapa nilainya? 16. Urutannya berapa gitu. Urutan berapa? Nilai urutan kelima urutan berapa? Ini urutan pertama, ini urutan kedua, ini ketiga. Karena dia 2,5, kita pikirkan dia 3 di sini. Karena kalau kita ambil 2, nggak masuk dia. Karena dia lebih dari 2. Oke, lagi kedua, 2/4 dikali 10 sama dengan 5. Ini pasti dapat.
Nilai keempat, nilai lima. dapat 16. Oke, ini lagi. Q3. Kali berapa? 3 per, karena dia Q3, maka 3/4 dikali berapa? 10. Berapa hasilnya? Kenapa dia 3 di sini? Karena ini Q3. Kalau Q1 di sini 1. Q2 di sini 2. Dia pembaginya 4. Berapa? 7,5. Nah, berapa nilai 7,5 di sini? Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini 7 begini. Karena dia lebih dari 7, maka kita masukkan nilai 19. Paham? Apa itu 16,5 yang Q wah Nah, 16,5. 1, 2, 3, 4, 5. Karena tengahnya ada 2, Kak. Ya, tengahnya ada 2. Benar. Ini 5 juga ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, tengahnya ada 2, berarti dia Ditambahkan tuh. ditambahkan. Karena data kita apa? Genap. Kita genap. Itu lagi. Sini kan 5 juga nih. Ini kan berapa sih? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5. Ya kan? Kita juga cuma gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, nggak masuk dia. Nah, terus kita tambah berarti 16 tambah 17 bagi 2. Berapa hasilnya? 16,5. Oke. Ketiganya berapa? 19. Kita rumus lagi. Ini sama dengan ketiganya berapa? 19 dikurang 12 bagi 2. Berapa hasilnya? 15,5 15,5. 19 kurang 12 berapa? 7 bagi 2. 3,5. 3,5. Berarti kimpinya 3,5. Itu quartile deviation ya. Artinya apa kawan-kawan? Ya, range penyimpangannya, rata-rata penyimpangannya 3,5. Ini cara data single. Bagaimana dengan data? Kalau dia data berkelompok. Nah, coba data berkelompok. Coba data berkelompok. Masih pakai data ini juga kita masukkan lagi. Ya, masukkan datanya lagi. Data berkelompok. Ingat caranya kemarin? Ingat caranya? N-nya berapa tadi? 20. N-nya berapa? 20. N-nya adalah 20. Berarti Q1 sama dengan berapa? 1/4 dikali 20. Berapa hasilnya? 5 Oke, Q3-nya langsung 3 kita buat. 3/4 kali 20. Berapa hasilnya? 15. Oke. Sekarang kita ambil di sini. Ya, kita lihat di sini. Di mana letaknya ya? Kalau kita buat frekuensi kumulatifnya di sini adalah ini berapa? 6. Di sini berapa hasilnya? FK-nya 16. Nah, ini berapa? 19. Ini berapa? 20. Oke, berarti untuk Q1-nya karena Q1-nya nilainya 5, berarti letaknya di mana? Letaknya di mana nilainya? Di sini. Ini nilai Q1-nya pasti ada di 5 rata-rata nilai ini. Ini nilainya, ini. Ya, nilai ini. Oke, Q3-nya. Yang letaknya di sini. Ya kan nilainya 15, ini udah 16. Paham nggak Mas Opa? Di sini 5.
Sini FK-nya ada 6. Berarti nilainya ada di sini. Kita letakkan, perkirakan nilai Q1-nya. Ya, nilai Q3-nya karena di sini ada 15, sini ada 16, berarti kita prediksi nilainya di sini. Di sini nilai Q1, di sini nilai Q3. Oke. Nah, bagaimana cara mencari nilai berkelompok kalau pakai IKR kemarin? Nah, yuk, buka lagi. Buka bukunya lagi. Bagaimana caranya? Kita kemarin cari IKR. Yang mana? Itu Pak, bisa dikeluarkan Bang. Nih, ini kan tambah 1, 19 tambah 1 jadi 20 di sini. Ini frekuensi kumulatif. Ya artinya, maksudnya gini kawan-kawan. Ya, jumlah orang yang berumur 2 sampai 4 bulan itu ada 6. Ya. Jumlah bayi yang berumur dari 2 bulan sampai 7 bulan ada 16. Jumlah bayi yang berumur dari 2 sampai 10 bulan ada 19. Jumlah bayi yang berumur dari 2 sampai 13 bulan ada, itu maksudnya 19 tambah 1. Oh, itu Ayo buka lagi IKR-nya. Bagaimana cara mencari nilai Q1, Q2? Nah, lupa kan nih Bapak. Kalikan lagi. Oh, Q1 Hmm. berarti ini. Nih ada Bapak. Satu. Berapa? Itu rumusnya. Nah, KI sama dengan apa? Batas bawah nilai dikali C apa? Interval. Ya dibagi SI per frekuensi dikali KI. Nah, lihat sini. Ya, kalian tuh semuanya. Nah, dapat kita kan? Nah, ya, kita lihat bawahnya. Kita ulang lagi ya. Nih, Q itu adalah kuartil, sedangkan S itu adalah frekuensi selisih antara Q1 dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Oke, kita lihat lagi. Nah, ya, sedangkan FQ itu adalah frekuensi kelompok yang mengandung ya KI. Ini batas kuartil KI. Masukkan sini lagi nilainya. Oke, untuk Q1 kenapa dia dapat 40? Karena kemarin nilai paling bawahnya adalah 40. Nah, nih. Q1-nya ada di 7 kemarin. Ya kan? Itu ada 9,75. Tapi kan 12. Berarti masuk 9,75. Oke, pertama kita lihat dulu. Kita cari Q1. Q1. Berapa BBI-nya di Q1 nih? Letaknya di sini nih, Q1. Berapa BBI-nya? Oh, itu. Itu. 2. nah, BBI-nya 2. Dikali berapa interval ini? Berapa intervalnya nih? Berapa intervalnya? 2, 3, 4. Berapa intervalnya? 3. Nah, dikali 3. Nah, SI lagi. Berapa SI-nya? 6. Berapa SI-nya? Hah? Selisih. Nah, ini kita lihat apa pengertian SI itu. Ya, selisih antara Q dengan frekuensi kumulatif sebelumnya kelompok yang mengandung. Ini contohnya. S 1 9,75 dikurang 5. Nah, oke. Untuk Q1 kita di berapa nilainya? 5. Dikurang FK kita. FK-nya ada 6. Berarti apa? Berapa? Berapa? Bukan ya? 6. Ya. Ini itu dulu. S1 kita adalah di sini 5 dikurangi 6. Sebelumnya ada kosong, berarti kosong. Sebelumnya ini dia bilangnya yang sebelumnya. Yang sebelumnya. Ya kan? Yang sebelumnya. Ini kan 6.
Nih, baca lagi. Frekuensi selisih antara I1 dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Frekuensi kumulatifnya, ya, berarti di sini adalah 0. Ya, karena apa? Umur anak di bawah antara 0 sampai 2 bulan atau 1 sampai 1,99 bulan nggak ada. Jadi kan dari 2 bulan sampai 4 bulan berarti 0. Berarti apa sini? 5 dikurang 0. Dibagi berapa frekuensinya? Berapa frekuensinya? 6. Dikali berapa? Q1-nya berapa? Seharusnya 5. Berapa? Nah, Berapa? Nih, lihat tuh segitu. Frekuensi kelompoknya. Berapa? FQ1-nya berapa? Tuh, 7. Bisa. Ini 6. Betul apa nih? 6. Oke, berarti berapa hasilnya nih? 3 dikali 5 dibagi 6. Ditambah 2. Berapa hasilnya? 15 dibagi 6 berapa? 2,5. Dikali tambah 2. 4,5. 4,5. Oke, ketiga lagi kita jadi. Ketiga. Paham nggak? Ini BB1-nya 2. Intervalnya 3. Selisih kan nih selisih antara Q dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Q kita di sini adanya berapa? 5. Ya, Q kita 5. Sedangkan frekuensi kumulatif kita 0 sebelumnya. Oke, ini lagi yang ketiga lagi. Berapa BBI-nya? BB3-nya berapa? Batas bawah 3-nya berapa? Di mana letak Q3-nya di sini? Kemungkinan 5 sampai 7. berapa BB-nya? 6. Ini BB-nya nilai paling bawah, nilai paling atas. Batas bawah nih, ini batas atas. Ini BB, ini BA. Ini batas bawah, ini batas A. Pilih 5. Nah, 5. Ditambah intervalnya 3 dikali. Ini lagi. Berapa Q-nya? Q3-nya berapa? 15. 15 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya. 6. 6. Nah, kan ketiga kita letaknya kan di 16. Sebelumnya adalah 6. Jadi dibagi berapa frekuensi kita? 10. Berarti berapa? 5 dikurang 6. 15 kurang 6 berapa? 3 dikali 9 per 10. Berapa hasilnya? Udah tambah 5. 7,7. Inilah nilai Q3 kita. Nilai Q3. Ini nilai Q1. Tinggal kita buat rumus QD-nya. QD sama dengan apa tadi? Q3 kurang Q1 bagi. Nah, berapa hasilnya? Ayo. 4,7. Bagi. Bagi 2. Nah, berapa hasilnya? 3,3. Kayaknya 7,7 dikurang 4,5 berapa? 3,2 dibagi 2. 1,6. 1,6. Sama kan? Sama kan? 1,6. Inilah ya quartile deviation-nya. Penyimpangannya secara kalau kita buat quartile. Ya. Kita lagi ya. Terakhir. Simpangan baku atau standar defisiensi. Nah, ini yang terakhir nih. Sampai kita istirahat nanti. Apa itu simpangan baku? Baca 5. standar
Deviasi. Deviasi. Deviasi atau simpangan buku merupakan salah satu cara mengukur variasi kelompok data kuantitatif. Oke, kita mau mengukur sejauh mana bervariasinya data. Memakai simpangan baku. Bukan lagi memakai simpangan. Kalau tadi kan kita memakai mean absolute deviation, kita mau melihat jarak antara nilai-nilai dengan nilai rata-rata. Sekarang mau kita lihat nih, apakah data kita tuh bervariasi atau variasinya rendah. Kita pakainya simpangan baku. Poin kedua, baca Uswa. Besar harga standar deviasi menunjukkan tingkat varian dari perkumpulan data. Besar harga standar, nilai ya, harga itu bisa dengan nilai. Jadi kalau orang bilang harga itu nilai, ya. Sinonim harga adalah nilai. Jadi kalau orang bilang harga tuh, jangan harga tuh jualan aja terus. Kadang harga itu bisa disampaikan orang dalam keadaan apapun. Nah, ini harganya berapa? Ini nilainya berapa? Jangan rupiah-rupiah saja, ya. Oke, menunjukkan tingkat varian dari sekumpulan data. Jadi, lanjut. Poin ketiga, baca. Rifa. Semakin besar harga standar deviasi berarti semakin bervariasi atau heterogen angka-angka pada data kuantitatif tersebut. Ya, itu semakin besar angkanya, semakin besar variasi data. Ya, semakin kecil angkanya, kalau dia sampai nyampe titik 0, berarti nggak ada variasi angkanya tuh. Berarti apa tuh? Nilainya sama semuanya, 5 semuanya. Tapi kalau variasinya tuh sampai misalnya di atas 10, di atas 12, sampai di atas nilainya 100, berarti nggak ada data yang sama. Ya, contohnya tadi Bapak bilang, ada 5-nya 2 kali, 6-nya 2 kali, gitu kan. Kalau dia 100 tuh nggak ada tuh. Itu semuanya beda datanya. Tapi kalau dia 0, mirip datanya semuanya. Ya, nggak ada yang satupun yang berbeda. Baca Deva, poin 4. Standar deviasi data populasi dilambangkan dengan Apa namanya tuh? Coba dicari apa nama lambang itu? Pola. Apa nama lambangnya? Nah, apa nama lambangnya tuh? Ayo cari. pra. Hah? Lupa nama lambangnya tuh. Ayo 5 cari 5 apa nama lambangnya? Apa nama lambang ini bilang? Ayo apa? Apa nama lambang ini? Nah, hah? Statistik. Iya, bukan simpangan apa untuk standar deviation. Simpangan baku atau standar deviasi apa? Sigma. Hah? Kan namanya itu sigma. Nama itu adalah Apa namanya? Kan tertipu lagi kawan-kawan kan? Ya, namanya yaitu lambang standar deviasi. Lambang. Nih, kita lihat nih. Standar deviasi data populasi dilambangkan dengan berarti lambang ini adalah menandakan standar deviasi atau simpangan pusing udah nyari-nyarinya kan. Oke, sedangkan standar deviasi data sampel dilambangkan dengan S. Yaitu S apa sampel. Oke, kita cari lagi. Iya. Oke. Baca. Zahra. Poin pertama. Variasi adalah rata-rata kuadrat deviasi data observasi terhadap kelompok. Jadi variansi itu yaitu rata-rata kuadrat deviasi ya terhadap rata-rata. Poin kedua baca it. Variansi data populasi dilambangkan dengan
dibaca sigma kuadrat. Nah, Sedangkan variansi data sampel dilambangkan dengan S kuadrat. Standar deviasi dari data tunggal X1, X2, X3, Xn yang berasal dari populasi. Rumus yang digunakan untuk data tidak berkelompok. yaitu akar Satu 1 per N sigma sigma X X dikurang dikurang X. X itu apa nih? Rata-rata dikuadratkan. Nah, contoh. Diketahui data sebagai berikut. 4, 5, 5, 6. Oke, berarti nilai rata-ratanya berapa? 5. Maka untuk mencari standar deviasi adalah akar 1 per 4. Kenapa 1 per 4? Kenapa 1 per 4? Kita nggak baca kuartil nih. Rumusnya adalah 1 per N. Berapa jumlah dah? Ada 4. Baru kita lakukan yang tadi lagi. Ya. 4 dikurang 5 dikuadratkan. Ini kuadrat ya. 5 dikurang 5 dikuadratkan. 5 dikurang 5 dikuadratkan. 6 dikurang 5 dikuadratkan. Oke. Dapat kisah hasilnya 0,25 dikali 1 tambah 1. Karena 0 kuadrat berapa hasilnya? 0. 1 kuadrat berapa hasilnya? 1. Min 1 kuadrat berapa hasilnya? Nah, 1. Berarti 1 tambah 1. Lalu, ya. Lalu 0,25 dikali 2. Berapa hasilnya? 25 dikali 2. 0,25 dikali 2 berapa dulu hasilnya? 0,25 dikali 2 0,25 kali 2. Nah, yuk 0,5. Nah, akar 0,5 berapa? Akar 0,5 berapa? Ayo, cari akar 0,5. Akar 0,5 berapa? Ini data ini gampang nih. Akar 0,5 berapa? Akar. Buat akar dulu, baru buat 0,5. 0,0707. Nah, ini dia. Oke, kita buat lagi. Ya, kita buat lagi contoh kita sendiri. Bisa Bapak hapus nih? Bisa, Pak. Bisa buat lagi contoh kita nih, contoh yang ada di sini ya. Contoh kita lagi. Dia bersama nih. Rumusnya semuanya, tapi bedanya. Inilah yang menentukan variasi atau tidak. Ya, berarti nih 0,707. Berarti apa? Datanya nggak terlalu bervariasi. Kenapa? 5-nya ada 2. Ya kan, 5-nya ada 2. 2. Oke, kita coba lagi data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9. Kan, ini kan ada 52 nih. Mana lebih besar nanti? Nilai yang ada 52 ini atau ini? Atau nggak usah. Kita buat yang 4 lah ya. 4. Ini kan data tuh, ini 4 juga datanya. Dia kan mengatakan standar deviasi mengatakan variasi data. Nah, ini kan tadi ada 4, 5, 5, 6. Berarti ada data 2 yang sama. Kali ini kan nggak ada sama nih. 1, 2, 3, 4. Yuk kita cari. Kita cari dulu apa? Nilai rata-ratanya. Berapa? Berapa nilai rata-ratanya? 2,5. Hah? 2,5. Nah, berapa nih? Sigma I per N. N-nya berapa? 4. Apa jumlahnya nih? 1 tambah 2 berapa? 3. Tambah 3. Tambah 4. Oh. Bagi M. Berapa hasilnya? 2,5. Oke, hasilnya 2,5. Oke, kita masukkan rumusnya. Apa rumusnya tadi? SD sama dengan akar 1 per 4. Langsung masukkan ya. Dikali dalam kurung
Apa? Lihat nih, 1 Satu dikurang 1 dikurang 2,5 2,5 dikuadratkan. Ditambah 2 2,5 dikuadratkan. Oke. Kita lagi ke sini. Solusi kita. Istirahat sebentar, masuk kita lagi bahasa Indonesia. Capek nggak Bapak hari ini kan? Tambah angka ketiganya berapa? 3 3. dikurang 2,5 dikuadrat Nah, ditambah 4 4. dikurang 2,5 dikuadrat. Oke. Yuk, kalau banyak udah buat di pojok. Nah, ini mau kita buat. Oke, kita buat lagi. 1/4 dikali ini berapa hasilnya? 1 dikurang 2,5 dikuadratkan. Berapa hasilnya? Ayo 5 cari ya 5. Berapa hasilnya? Ini belum lagi regresi lagi. Terus kita mau juga regresi, tambah pusing kepala. Pokoknya kalau sama Bapak pengantar sini nggak ada pakai aplikasi. Semua kita hitung. Nah, 1,25 berapa hasilnya? 1 dikurang 0, 1 dikurang 2,5 berarti hasilnya apa? 2,5 Minus. 1,5 Nah, minus 1,25 dikuadratkan berapa hasilnya? berarti dikali 2 tuh Pak. Dikali itu, Pak. Minus 1,25 dikali minus 1,25 berapa hasilnya? minus kali minus Langsung aja dikuadrat. di plus 1,5 caranya 3,5 Di sini ada situ tuh, lihat di situ tuh bentuk lain dari kalkulatornya. ada ya itu iya dikali sama angkanya Bisa. Berapa hasilnya? ini Berarti minus 1,25 dikuadratkan berapa hasilnya? Kamu mungkin minus. Ah, begitu. Jadi caranya bisa. 2,2 Hmm? mana Pak? Mana punya cara dulu ini? Coba ini Pak nggak bisa ini kiloan pusat bilang mama kok kamu itu Mama ini kilo hanya gas Bina mama aku tuh loh nggak tahu ante apa kan beli mama dulu guys Nih, tekan dulu ini X2 nih nih. Ini X kuadrat ini tekan, baru masukkan nilainya. Minus. X2 kan dia kadang kan sama bekas mana kan ada nonton ini Nih, minus ya 1,5. Ini kan ada nih X2 nih. Ini kan X2-nya. Nah, baru kita samakan. iya aku mau kamu update iOS dulu update iOS dulu harus update iOS ya sekarang ya sekarang banyak makan cakep aku aja nanti kan doang banget ini aku aja ngambil iOS sekarang 19 juga jadi itu apa kita melawan tapi memang untuk lagi pak dari sini juga apa mau ini aku baca dua terus antara dulu minus 1,5 1,5 itu ini minus 1,5 itu bisa tekan x gitu tekan di mana iya itu kayak gitu ya dari apa kita sana 2,2 kamu nggak Kita lagi di mana? Ya, ini berapa hasilnya nih? 2,25. gimana 2,25. Ini berapa hasilnya lagi? Ditambah. Ya, ditambah. 2 kurang 2,5 berapa hasilnya? 0,5 apa? Minus ya. 2 dikurang 2,5 adalah minus 0,5. Ah, berapa hasil minus 0,5? Minus 0,5 diakarkan. Ah, berapa hasilnya? 0,05 Hah? 0,25 Ah, 0,25. 0,25. 0, oke, ditambah. ditambahkan Ah, 3
Ya sama itu. Dikurang 2,5. Berapa hasilnya? 0,5. Nah, 2 kali berapa hasilnya? 2,5. 2 kali 5. Hah? 0,25. 0, Udah. Kalau misalnya dia mau pakai negatif nggak berarti plus jadi oke. Ditambah buka aktif full 4 dikurang 2,5. Jadi 5. 5. Buka kurung, masukkan nilainya, tutup kurung, baru ditekan X kuadrat tuh. Oh ini Pak. Berapa hasilnya? 1,5. 5 dikuadratkan. 5 Dikuadratkan. dikuadratkan berapa hasilnya? 2,25. 2,25. 5. Ayo di belakang berapa hasilnya ini? 2,25 ditambah 0,25 ditambah 0,25 ditambah 2,25. Berapa hasilnya? Oh iya Pak. 5. Berapa? Nah, berarti 1/4 dikali 5. Nah, berapa hasilnya? Enggak 1/4 dikali 5 berapa hasilnya? 1,2. 1,5. 1,25. 1, Belum dikuadratkan tadi Pak. ya hitung lagi. Oh iya. Berarti berapa? 1/4 dikali 5 berapa? 1/4 dikali 5 berapa? 1,25. Masukin akar kan baru. Akar 1,25. Ah, baru kita selesaikan. Berarti akar 2,5 ini berapa? Kita carinya. 1,56. Berapa akar 1,25? 1,56. 1,5 itu. Ini dia apa tadi? Tahu caranya? Ini Pak. Nah, betul. 1,1,1,1. Nah, oke, kita buktikan. Ya, berapa? 1,12 kita ambil aja 2 belakang koma ya. Caranya buat akar dulu, buat apa dulu? Akar, lu masuk angkanya. Di kalkulator. Tahu caranya? Tahu usaha? Tahu caranya? Saya kasih tahu usul caranya gimana? Nih, akar 1,25 bagaimana carian di HP? Iya Pak, coba jadi 12. Iya, dikuadratkan. Nah, Kalau dalam ayo kita bandingkan. Ini ya di sini kita mau coba nih variasi data. Katanya kan semakin besar nilainya, maka semakin besar variasi data. Oke, kita lihat. Di sini karena ada nilai yang sama, ada 2 nilai yang sama, maka nilainya 0,077. Sedangkan ini nggak ada yang sama satupun. 1, 2, 3, 4. Nilainya berapa? Nah, berarti menunjukkan apa? Ini nilai 1,23 lebih bervariasi daripada nilai 4, 5, 5, 6. Ini maksudnya. Standar deviasi itu melihat variasi data. Ya, kalau bisa, ini kan hampir mendekati 0 nih. Ini kan hampir mendekati 0 nih. Kalau kita buat nih semuanya 5, 5, 5, 5 semuanya, pasti hasilnya 0. Mau kita buktikan? Oke? Ayo 5. Yuk kita cari lagi. Data per kelompok lagi. Nah, ini terakhir nih. Data per kelompok. Nah, rumusnya bersama. Tinggal kita sigmakan aja lagi kawan-kawan. Rumusnya bersama dengan yang tadi. Tinggal kita sigmakan saja lagi. Ya. Nih contohnya nih. Mana yang kawan-kawan yang tadi? Nih, kita ambil data ini lagi. Rumusnya adalah akar 1/n sigma F dikali X dikurang X rata-rata dikuadratkan. Silakan. Nah, oke. Coba lagi yang ini. Coba data ini lagi deh. Coba data ini ya. Sama loh. Tinggal kita pakai akarnya saja. Oke? Yuk, sama-sama kita lihat. Nih caranya ya. Hampir mirip caranya.
Sangat mirip caranya, tinggal dikuadratkan. Oke, kita lihat di sini kawan-kawan. Iya. Ya, kita lihat di sini. Ini kita hapus dulu. Kita nggak pakai ini. Kita di sini pakainya adalah X I dikurang X rata-rata dikuadratkan. Satu lagi F X I dikurang X rata dikuadratkan. Ini kali-kali frekuensi aja lagi ya. Contohnya tadi. Ini adalah ya N-nya 20. 20. Ini berapa di tadi semuanya? Sigmanya? Sigma N berapa? 30. 30. Berarti rata-ratanya berapa? 30 bagi 20. Berapa tadi nilainya? 3. Hmm? 1, berapa? Hmm? 1, berapa? 1,5. Berapa? 1,5. Nih, ini mirip nih. Tinggal oke, kita kurangi lagi. Ya, X nih. 3 dikurang 1,5. Harusnya berapa nih? 3 dikurang 1,5 berapa? 3 dikurang 1,5 berapa? 3 dikurang 1,5 berapa? 1,5. 1,5. Ah, kita kuadratkan berapa di hasilnya? 1,5 kan 1,5. 1,5 plus 1,5 3. Ini otak buat dulu. Nah, 2,25. nah ini Yuk, tanya bola. dikuadratkan. Berapa nih? Berarti 3 dikurang 1,5 berapa? 1,5. Nah, dikuadratkan dia berapa sih di sini hasilnya? 2,25. 2,25. Oke, ini lagi. 6 dikurang 1,5. 6 dikurang Berapa? 6 dikurang 1,5 berapa? 4,5. Nah, dikuadratkan berapa dia? Dikuadratkan jadinya 20,25. Berapa? 20,25. 20,25. Oke, lanjut. 9 kurang 1,5. Berapa? 8,5. 7,7. 7,5 dikuadratkan berapa dia? 7,5 kuadratnya 56,25. 56,25. Lanjut. Apa lagi? 12 kurang 1,5 berapa? 10,5. Nah, dikuadratkan 100,5 kuadrat 110,25. 10,5. 110,25. Oke. Lalu kita kalikan ini dengan F. Frekuensi. Nah, ayo dikalikan dengan F. F X I kurang nih 2,25 dikali berapa frekuensinya? 6. Berapa hasilnya? 2,7. Berapa hasilnya? 13,5. Hah? 13,5. 13? Oke. 20,25 kali 6. 121,5. Oke. 56 kali 56,25 kali 3. 168,5 berapa? Ini salah nih. Ini 10. Frekuensi. Frekuensi berapa? 20,25 dikali frekuensinya berapa? Frekuensinya 10. Ini salah semuanya. Atas tuh 13 kan? Salah semuanya. Dikali dengan frekuensi bukan X ya, SI. Berapa nih?
Ini 2,25 dikali 6 berapa? 13,5. 13,5. Oh. 20,25 dikali 10 berapa? Terus 2,5. 200. 2,56,25 dikali 3. 168,75. Oke. 110 dikali 1. 1 berapa? 10,25. Oke, kita jumlahkan dia. Berapa dia jumlahnya nih? Jumlahnya, berapa jumlahnya? Ya, sebenarnya. Berapa jumlahnya nih? Jumlahkan. Berapa jumlahnya? Kan dapat kita rumus satu. Oh, ini kita kali nih rumusan. Ini rumusan ini. Nah, jumlahkan dia berapa jumlahnya? 495 tidak. Dah, 495. 95. Baru kita masukkan rumus. S sama dengan akar. N-nya berapa tadi N-nya? Berapa N-nya? 20. 1/20 dikali nih 49. sigma nih. Yaitu 495. Pak, tadi kan panjang Pak. Kalau datanya tunggal. Kalau datanya kelompok kita buat tabel seperti ini. Kita ambil aja sigma di sini. Ya, ya. Ini kan FI. Kalikan sama rumus satu. Kalau sigma kan tinggal tambahkan aja lagi nilainya. Ini hasilnya. Oke. Ayo, 495 dibagi 20. 24,75. Berapa? 24,75. 24,75. Berapa nilainya? 4,97. Hah? Akar dari 24,75 4,97. 4,97. 97. Nah, bicara. Cara mencarinya data kelompok. Ya, data kelompok. Pak, kok lebih tinggi, Pak? Ya, karena nilainya kan lebih bervariatif. Kita nggak tahu nilainya nih. Dalam 2 sampai 4 bulan itu kadang ada 2,3 bulan. 2,6 bulan. Kita nggak tahu kan? Intinya kita kelompok aja dia dari 12 sampai 4 bulan. Nah, ini nilainya ya. Nah, ini cara mencarinya. Kalau untuk data berkelompok. Ini hasilnya. Dah. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ini besok keluar UTS nih. Ini kita pertemuan berapa sekarang nih? 7 kan? Besok minggu depan kita UTS. Satu aja Bapak kasih nih soal nanti. Satu aja kasih soal nanti cari min absolute defisiensi, mau bilang cari QD, cari sama. Oke? Ada pertanyaan? Cukup? Cukup pusing? Oke. Kita cukupkan ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.